Ya, shalom, salam sejahtera bagi kita semua, saudara-saudara dikasihi Tuhan. Kali ini kita akan membahas mengenai short pada OBS. Yang khusus untuk video ini adalah short untuk suara ya, audio. Dan target saya ini adalah video video ketiga dari seri-seri sebelumnya. Maka dari itu, bagi saudara-saudara semua yang belum menonton seri-seri sebelumnya, diharapkan menonton terlebih dulu seri-seri sebelumnya supaya lebih mudah ya. Nah, setelah kita membuka OBS, kita akan lihat profilnya dulu ya, di file setting. Nah, ini bisa dicocokin ya. Ini saya pakai yang paling rendah, tapi bisa disesuaikan sesuai kualitas dan perangkat yang digunakan dan yang diinginkan. Nah, ini untuk audionya, lalu ini video, advance, dan lain-lain. Ini bisa diatur sendiri ya, sesuai kebutuhan. Selanjutnya, kalau udah kita okein aja. Nah, lalu pada menu utama itu terdapat scene dan short. Kalau kita lihat di sini ada namanya scene, ini ada short. Nah, scene itu adalah segmen atau potongan dari keseluruhan pengambilan gambar yang di dalam satu scene ini itu komponennya memiliki tujuan dengan tema yang sama, maksudnya dengan tujuan yang sama. Seperti satu scene itu satu urutan acara atau folder gitu. Nah, scene biasanya itu lebih dari satu. Kita bisa tambah scene dengan cara klik plus yang ada di sini. Oke, gitu. Sesuai dengan kebutuhan tampilnya setiap komponen. Nah, kalau short itu yang menjadi sumber media dari komponen-komponen pada scene. Bisa berupa audio, gambar, video, maupun yang lainnya. Nah, jadi scene itu seperti folder dan short seperti file. Nah, lalu jenis-jenis short kita mulai dengan macam-macam audio source atau sumber audio, sumber suara terlebih dahulu. Kalau kita klik tambah, ada audio input capture. Adalah pilihan yang tepat kalau kita akan menambahkan sumber suara yang masuk ke program. Kita bisa klik di sini, lalu kita create new. Create new kalau akan membuat masukan baru, atau klik existing bila ingin menggunakan masukan yang sudah ada. Namun karena di sini belum ada, jadi kita create new saja. Namanya bebas, silahkan diberi nama. Contoh, saya ingin menamakan itu sebagai mic. Nah, lalu setelah kita klik OK, di situ kita akan memilih perangkat audio masukan yang akan digunakan. Di sini ada macam-macam, silahkan dipakai yang menurut Anda bisa dipakai dan baik. Kita akan menggunakan B1 voice meter, tapi kalau ini virtual audio ya. Cuma kalau kalian belum disetting apa-apa, biasanya laptopnya itu di microphone array atau real take air audio itu biasanya. Cuma saya pakai yang B1 voice meter. Setelah itu klik OK. Untuk mengecek perangkat audio masukan atau input, bisa lihat di control panel. Kita bisa pergi ke control panel, kita cari control panel. Nah, setelah di control panel, di hardware and sound di sini, lalu di bagian sound, lalu di bagian recording. Nah, di sini ada macam-macam. Kita memakai yang bisa dipakai. Saya pakai B1 voice meter. Setelah itu kita klik OK. Itu kalau mau lihat audio yang aktif. Nah, setelah itu ketika sudah selesai, maka bisa dilihat tampilan indikatornya di bagian audio mixer. Ini ada suara saya di sini. Selanjutnya ada audio output capture. Ketika kita klik tambah,
lalu kita akan menemukan audio output capture. Nah, ini adalah jenis sumber suara yang berasal dari komputer, seperti suara komputer, suara video, musik yang disetel di komputer dan lain sebagainya. Saya bisa kasih nama di sini mungkin komputer gitu ya. Nah, di sini sebenarnya bisa buat baru atau add existing. Namun karena kita belum punya, jadi kita pilih yang buat baru. Selanjutnya, kalau sudah selesai, kita bisa klik OK. Lalu, pilih perangkat output atau nama speaker yang digunakan untuk mengeluarkan suara. Sebenarnya, ada cara untuk menambahkan kabel output virtual, seperti menggunakan virtual audio cable, atau menggunakan voice meter, dan lain-lain. Namun, kita pilih yang sederhana saja. Kalau biasanya, di sini yang akan ada itu adalah speaker atau headphone atau Realtek Air Audio gitu. Cuma karena saya pakainya yang voice meter input ini. Nah, setelah itu pastikan perangkat yang dipilih adalah perangkat yang sesuai dengan pengaturan output suara dari aplikasi sumber suara. Lalu kita bisa cek juga di bagian ini, di setting. Kita pergi ke setting. Kita kalau mau milih yang dijadikan sebagai keluaran suara ya, kita bisa klik setting, lalu di sistem bagian sound yang ini, lalu di sini ada nih output sama inputnya. Pastikan ini benar ya, inputnya itu sesuai dengan mic. Saya pilih B1 voice meter tadi, lalu outputnya itu voice meter input. Ini harus sama juga supaya tidak rancu atau bikin bingung gitu ya. Kalau biasanya itu dia pakainya speaker ini, tapi bebas sesuai yang ada, seperti itu. Nah, setelah sudah, kita bisa tutup saja. Selanjutnya ada VLC Video Source. Nah, kalau kita klik tambah yang ada di sini, ada VLC Video Source. Ini adalah jenis input yang berguna untuk memasukkan file musik seperti MP3, bahkan bisa memasukkan file video. VLC Video Source ini bermain seperti playlist, di mana kita bisa memasukkan lebih dari satu file dan mendengarkannya secara acak atau berurutan. Gitu. Jadi itu penjelasan tentang VLC Video Source. Nah, contoh kita akan masukkan di sini adalah playlist lagu. Oke, nah di sini ada macam-macam gitu ya. Kita akan pilih yang tambah sini untuk memasukkan file musik atau video. Jadi sebelumnya harus disiapkan dulu filenya yang akan dimasukkan sebagai playlist. Sebenarnya satu juga nggak masalah, cuma biar kelihatan kayak bisa mengacak gitu kan, itu pakai playlist. Kita bisa add file ya. Kita akan pilih 3 coba ya. Dan di sini udah ada 3 file. Nah, di VLC Video Source itu ada namanya loop playlist, yang artinya playlist itu akan berulang-ulang diputar sampai kita pause gitu, sampai kita stop. Jadi itu akan diputar terus, diulang-ulang. Jadi misal dari lagu pertama, terus kedua, ketiga, terus habis itu balik lagi ke lagu pertama, 2, 3. Itu kalau nggak diacak. Kalau diacak, dia akan random gitu ya. Nah, kita bisa centang loop playlist jika kita ingin memutar lagunya secara terus-menerus. Atau kita bisa centang juga shuffle playlist. Jadi playlistnya akan di-shuffle, akan diacak. Misal pertama lagu ini, kedua nanti tiba-tiba lagu yang ini akan diacak gitu ya. Lalu ada visibility behavior, yang artinya kebiasaan keterlihatan. Kalau kita lihat di sini ada visibility behavior.
visibility behavior ini terbagi jadi 3. Ini nggak cuma di VLC ya kalau nggak salah, nggak cuma di VLC video source, tapi di lainnya juga ada media source gitu. Nanti kita akan belajar itu ada visibility behavior juga. Dan yang pertama itu stop when not visible, restart when visible. Artinya hentikan ketika tidak terlihat, mulai ulang ketika terlihat. Jadi yang pertama itu akan berhenti. Jadi stop when not visible, kalau tidak terlihat dia akan berhenti. Contoh, kita pindah scene atau kita matikan gambar mata yang ada di sini, ini bisa dimatikan. Kalau dimatikan dia akan stop, restart when visible. Dia akan merestart atau mengulang dari awal, dari nol, dari detik 0 jika terlihat. Seperti itu. Yang kedua, itu ada pause ketika tidak terlihat. Pause ketika tidak terlihat, lanjutkan ketika terlihat. Jadi dia hanya nge-pause, bukan stop, bukan restart, tapi hanya pause dan unpause. Jadi ketika kita matikan penglihatannya ataupun kita ganti scene seperti ini, dia akan nge-pause, bukan stop gitu. Nah, lalu yang ketiga, selalu mainkan walaupun tidak terlihat. Jadi contohnya sebenarnya bukan tidak terlihat di mata ya, mohon maaf. Intinya itu tidak terlihat ketika misal kita pencet ini. Dia akan main kan? Dia akan tidak terlihat ketika kita ganti scene gitu. Ganti scene dia nggak terlihat tapi selalu main. Dia akan ngeplay terus, nggak berhenti gitu. Nah, itu ya tentang terlihat dan tidak terlihat. Nah, sekarang kita akan membahas tentang menghapus, bagaimana cara menghapus musik yang ada di situ. Ketika kita klik yang ini, contoh kita akan hapus dari playlist ini, kita bisa klik kurangi ya. Nah, ketika kita ingin mengurutkan, jika kita ingin menata, baik itu di shuffle atau tidak di shuffle, kita akan bermain dengan tanda panah. Jadi kita akan, misal dari PKJ ini kita akan naikin jadi yang pertama ya, contohnya kita tinggal klik yang bagian tanda panah ke atas ini. Nah, dia akan seolah-olah bertukar, padahal dia naikin ke atas. Turunin ya tinggal dikebawain gitu. Oke, misal kok nggak sengaja ke pencet, kita bisa Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z. Nah, Ctrl Z ya. Nah, selanjutnya di sini ada network changing sama audio track, subtitle track. Jadi pengaturan tentang network changing, audio track sama track subtitle itu bisa dilihat di bawah itu, dan kalau defaultnya seperti itu. Defaultnya itu sederhana banget, seperti ini aja, nggak perlu ditambah-tambah. Kita klik OK. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang advanced audio properties. Wow, tapi kita akan jelaskan dulu tentang audio mixer yang ada di sini ya. Jadi di bagian audio mixer ini ada tanda speaker. Speaker yang ada di sini sama di sini ya. Itu artinya kalau diklik itu akan mute dan unmute, atau matikan suara dan nyalakan suara. Kita kalau matikan, kita tinggal klik ini, dia akan hening. Dia akan hening. Ketika kita mau nyalakan lagi, kita bisa klik yang ini lagi, seperti itu. Lalu di bagian audio mixer ini ada tombol gear setting. Kita klik ya. Yang cukup penting adalah advanced audio properties. Ketika kita klik ini, di sini ada macam-macam ya. Terdapat pengaturan volume, bisa menggunakan satuan desibel atau persen. Jadi ini adalah satuan desibel. Kalau kita mau pakai persen, kita tinggal klik yang ini. Kalau kita mau pakai desibel, kita tinggal klik yang ini gitu. Nah,
bisa dirubah sesuai kebutuhan. Jika menggunakan satuan desibel, itu bisa dari negatif infinity ya, artinya untuk memberhentikan itu nggak terbatas infinity. Contoh, kita geser ini juga bisa, nanti akan ada indikatornya negatif infinity gitu ya, maksudnya itu akan tak terbatas negatifnya dan berhenti gitu kan. Terus ada lagi atau setara dengan 0% sampai 26 satuan. Jadi desibel ini bisa sampai 26 satuan ya. Usahakan parameter di indikator, ini indikator kan, itu tidak sampai warna merah kalau bisa. Jadi ini akan kita atur supaya setidaknya jangan sampai warna merah, supaya tidak menghasilkan apa ya, suara yang terlalu keras gitu kan. Nah, tapi tergantung kebutuhan. Lalu ada mono. Mono ini adalah jenis suara yang awalnya dia stereo. Contoh, kita punya playlist lagu ini stereo kan. Kalau kita lihat di sini, dia suara kanan dan suara kiri itu berbeda. Gitu. Stereo itu kanan dan kiri. Nah, dia akan menjadi satu volume, yaitu volume kanan ditambah kiri dan menjadi seimbang dan sama atau mono. Jadi kalau kita klik mono, dia akan sama. Dari tadi sebelum kita klik mono seperti ini, dia akan berbeda volumenya. Namun ketika kita klik mono, dia akan menjadi sama. Dan kanan kirinya sudah mungkin tidak ada. Selanjutnya ada balance, yang mengatur keseimbangan volume suara dan kanan dan kiri. Apakah ingin lebih keras suara kanan atau suara kiri? Jadi ini baik berfungsi jika memiliki suara stereo, dan jika kita ingin mengaturnya, apakah suaranya tidak seimbang dan kita ingin menyeimbangkan, bisa saja gitu kan. Selanjutnya ada sync offset. Kita bisa lihat di sini yang digunakan untuk mendelay keluarnya siaran audio tersebut dalam satuan milisecond. 1000 milisecond itu setara dengan 1 second atau 1 detik. Bisa negatif, namun tidak disarankan. Bisa digunakan jikalau audio dan video tidak sinkron. Ya, jadi ini bisa negatif. Bisa negatif jikalau kita akan mengeluarkan audio terlebih dahulu dibanding video di siarannya atau di streamingnya atau di recordingnya. Kalau kita memiliki video dan audio, kamera contohnya, kamera dan mic, kameranya delay 200 milisecond gitu, sedangkan mic kita nggak terlalu delay, selisihnya itu 200 milisecond gitu. Jadi mic kita lebih cepat daripada kameranya, contoh ya. Nah, kita berarti menambahkan sync offset untuk audionya, untuk mic-nya. Kita bisa tambah 200 milisecond. Jikalau kita akan mempercepat video, mungkin bukan mempercepat video, tapi memperlambat audio, itu pakainya positif. Tapi, kalau kita ingin mempercepat audio atau memperlambat kamera, itu nggak bisa. Kita bisanya pakai negatif untuk audionya gitu ya. Ini yang penting juga, ini adalah audio monitoring. Ada audio monitoring, ada 3 opsi. Yang pertama, kalau kita lihat di sini, ada monitor off, yang artinya saat suara masuk ke OBS, maka suara itu akan keluar ke streaming kita. Namun kita tidak bisa memonitor suara atau tidak bisa mendengar suara melalui speaker atau earphone yang tersambung ke OBS. Yang kedua, ada monitor only. Monitor only adalah mute output. Output itu maksudnya adalah streamingnya atau recordingnya gitu. Jadi recordingnya kan suaranya nggak ada gitu, tapi monitornya ada. Yang artinya saat suara masuk ke OBS, maka suara itu tidak keluar ke streaming kita, tapi kita yang memonitornya
mendengarnya melalui speaker atau earphone. Gitu. Selanjutnya ada monitor and output. Ya artinya saat suara masuk OBS, maka suara itu akan keluar ke streaming kita, juga keluar ke speaker atau earphone. Seperti itu. Kita coba dulu kali ya. Ketika kita coba, kita bisa lihat di bagian settingan OBS, kita klik close dulu bagian ini, kita klik file, lalu di bagian setting. Nah, di sini di bagian audio. Di bagian audio itu ada namanya monitoring device. Jadi, kemanakah suara yang di OBS itu akan dimonitor atau di speaker atau dipantulkan? Karena saya bukan memakai speaker ini, saya akan menggunakan voice meter input. Oke ya, bisa. Nah, selanjutnya kita akan coba. Oke, klik kiri di sini, lalu kita klik Advanced Audio Properties. Di sini ada monitor off, artinya hanya rekamannya saja ataupun streamingnya saja yang ada suaranya. Di monitor atau di streamer atau di pemantau, dia tidak akan mendengar atau tidak akan memantau. Nah, kalau mau memantau, gimana caranya? Bisa dua cara, monitor only dan monitor output. Monitor only seperti sudah dijelaskan, dia akan dipantau, tapi tidak masuk ke streamingnya. Jadi khusus mic ini tidak akan masuk ke streamingnya. Nah, seperti ini. Bisa dengar ya? Oke. Bisa dengar? Ya. Nah, di situ suaranya jadi seperti double. Kan? Kalau kalian bisa dengar double, berarti itu adalah yang suara terakhir adalah suara dari OBS, monitor only. Selanjutnya ada monitor and output. Monitor and output, dia masuk ke streaming juga dan masuk ke pendengar. Jadi suaranya ada dua, masuk ke streaming atau recording dan juga pendengar atau pemantau yang menggunakan speaker atau earphone atau headphone gitu. Jadi harus hafal ya tiga itu, monitor off, monitor only, sama monitor and output. Supaya apa? Ketika kita ingin memantulkan suara itu ke mixer atau ke speaker di ruangan gitu kan, kita tahu caranya. Oh, ternyata caranya itu dengan audio monitoring yang monitor and output gitu kan. Oh, caranya pakainya harusnya monitor only. Nah, selanjutnya ada tracks yang merupakan pemisah jalur-jalur audio. Setidaknya ada yang bentuknya seperti ini, satu ya satu semua gitu, supaya bisa nge-live semua. Wah, kalau sudah selesai setting audio di Advanced Audio Properties, kita bisa silahkan klik close. Oke, puji Tuhan kita sudah sampai di sini. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bisa bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan yang saya lakukan dan saya berbuat, saya ucapkan. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Tuhan Yesus memberkati.